Terima kasih untuk waktunya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek mata kuliah pemodelan dan komputasi dengan judul proyek penerapan metode Red-Skuta Orde 4 untuk penyelesaian persamaan diferensial osilator harmonik terendah. Proyek ini disusun oleh 4 anggota, yaitu Anggreni Milam Ramba, Riko Alfredo Tupu, Marskia Fundun, dan Atias Naibar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Latar belakang dalam kehidupan nyata banyak sistem fisika mengalami getaran atau osilasi seperti pegas, bandul, rangkaian RLC atau suspensi mobil. Namun tidak ada sistem yang bergetar selamanya karena adanya gaya redam seperti gesekan udara atau hambatan fluida yang menyerapkan energi dan menyebabkan amplitudo getaran menurun seiring waktu. Fenomena ini disebut osilasi teredam dan banyak dijumpai pada peredam kejut kendaraan. Galvanometer, sistem bangunan tahan gempa. Secara matematis, osilasi teredam digambarkan oleh persamaan diferensial orde 2 ODE yang tidak selalu dapat diselesaikan secara analitik, terutama pada kondisi sistem yang lebih kompleks. Oleh karena itu diperlukan metode numerik yang mampu memberikan pendekatan solusi dengan akurasi tinggi. Metode Runge-Kutta Orde 4 RK4 merupakan salah satu teknik numerik yang paling banyak digunakan karena kestabilan dan ketelitiannya. Dalam menyelesaikan ODE pada proyek ini, RK4 diterapkan untuk mensimulasikan gerak osilasi pegas teredam guna menganalisis perubahan posisi dan kecepatan terhadap waktu secara komputasional. Rumusan masalah 1. Bagaimana proses osilasi pegas teredam dapat disimulasikan menggunakan metode numerik Runge-Kutta Orde 4 RK4. Yang kedua, bagaimana analisis perubahan posisi dan kecepatan sistem osilasi teredam berdasarkan hasil perhitungan numerik selama selang waktu tertentu. Tujuan 1. Menjelaskan metode RK4 sebagai teknik numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial pada sistem osilasi pegas teredam. Yang kedua, melakukan simulasi numerik untuk memperoleh data posisi dan kecepatan pada setiap langkah waktu. Yang ketiga, menganalisis karakteristik gerak osilasi teredam berdasarkan hasil simulasi seperti pola peredaman dan perubahan amplitudo. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori. Yang pertama, ODE atau Ordinary Differential Equation. ODE adalah persamaan yang melibatkan turunan satu atau lebih fungsi terhadap satu variabel bebas. Biasanya waktu T, artinya ODE mengabarkan bagaimana suatu nilai berubah dari waktu ke waktu berdasarkan hubungan matematis tertentu. Contoh mudahnya, jika kita tahu percepatan sebuah benda, kita bisa menuliskan ODE untuk menentukan bagaimana kecepatan dan posisi berubah dengan waktu. Yang kedua, jika kita tahu gaya yang bekerja pada pegas, kita bisa membuat ODE untuk menggambarkan gerak pegas tersebut. Banyak fenomena di dunia nyata berubah secara kontinu, bukan tiba-tiba. Karena itu, ODE digunakan untuk memodelkan berbagai sistem dinamis seperti gerak benda, posisi, kecepatan, percepatan,
osilasi pegas dan bandul, arah dan tegangan pada rangkaian listrik RLC, pertumbuhan populasi, perubahan suhu dari waktu ke waktu, sistem mekanik, elektrikal, hingga biologi. Tanpa ODE kita tidak bisa memprediksi perilaku sistem seperti getaran, peredaman, percepatan, atau perubahan energi. Bentuk umum yaitu dy per dt sama dengan F dalam kurung T, Y, di mana Y merupakan fungsi yang ingin dicari, T yaitu variabel bebas, artinya Y berubah sepanjang waktu T. Laju perubahan Y ditentukan oleh fungsi F dalam kurung T dan Y. Osilasi teredam. Osilasi teredam adalah getaran yang amplitudenya makin lama makin mengecil karena adanya gaya redam. Gaya redam ini biasanya berasal dari gesekan udara, hambatan fluida, atau gesekan pada sistem mekanik. Akibat gaya redam tersebut, energi sistem terus berkurang seiring waktu sehingga getaran tidak bertahan selamanya. Contoh fenomena osilasi teredam, sistem pegas yang digetarkan dan perlahan berhenti. Yang kedua, suspensi kendaraan yang menyerap kejutan dan meredam getaran. Yang ketiga, galvanometer analog yang jarumnya tidak bergetar terus-menerus karena ada peredam. Secara umum, osilasi teredam memiliki tiga jenis perilaku. Yang pertama, underdamped atau yaitu masih berisolasi, amplitudo mengecil. Yang kedua, critically damped, tidak berosilasi tapi mencapai keseimbangan secepat mungkin. Yang ketiga, overdamped, tidak berisolasi, kembali ke keseimbangan dengan sangat lambat. Persamaannya yaitu gerak osilasi teredam dinyatakan yang persamaan diferensial orde 2 berikut: mx dot tambah cx dot tambah kx sama dengan 0, di mana m yaitu massa benda kilogram, c merupakan koefisien teredam ns per m, k merupakan konstanta pegas n per m, xt yaitu simpangan terhadap posisi keseimbangan. Yang berikut metode Runskuta orde 4 atau RK4. Metode Runskuta orde 4 RK4 adalah salah satu metode numerik paling populer dan akurat untuk menyelesaikan persamaan diferensial ODE. Metode ini digunakan ketika solusi analitik tidak tersedia atau sulit dihitung, sehingga diperlukan pendekatan numerik untuk mengetahui nilai fungsi pada setiap waktu berikutnya. RK4 bekerja dengan menghitung 4 perkiraan kemiringan slope pada setiap interval waktu. K1 yaitu kemiringan awal pada titik saat ini, K2 kemiringan di pertengahan interval menggunakan K1, K3 kemiringan di pertengahan interval menggunakan K2, K4 merupakan kemiringan di akhir interval menggunakan K3. Keempat kemiringan tersebut kemudian digabungkan untuk menghasilkan nilai Y dalam kurung T tambah H dengan akurasi tinggi. YN tambah 1 sama dengan YN tambah 1 per 6 dalam kurung K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4. Keunggulan RK4 sangat akurat. Yang pertama, sangat akurat meskipun langkah waktu tidak terlalu kecil. Yang kedua, stabil untuk berbagai jenis ODE. Yang ketiga, lebih efisien dibandingkan metode ODE tinggi lainnya. Dan yang terakhir, banyak digunakan untuk simulasi sistem fisika termasuk osilasi teredam. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan contoh soal. Sini soalnya, sebuah benda bermassa 1 kg digantung pada pegas dengan konstanta 4N per M. Ketika berosilasi, benda mengalami gaya gesek udara dengan koefisien redaman 0,4 ns per M pada saat T sama dengan 0. Benda ditarik sejauh 0,1 meter dari posisi keseimbangan dan dilepaskan tanpa kecepatan awal. Gunakan metode Runskuta orde 4 atau RK4 untuk menghitung posisi dan kecepatan benda terhadap waktu pada interval 0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan 30 second dengan langkah waktu H sama dengan 0,1 S. Sini diketahui M sama dengan 1 kg, K sama dengan 4 N per M, C sama dengan 0,4 ns per M. Kondisi awal di mana X0 sama dengan 0,1, V0-nya sama dengan 0 meter per second dengan rentang langkah atau H sama dengan 0,1 second dengan interval waktu 0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan 30 S. Nah, dinyatakan nilai posisi dan kecepatan benda terhadap waktu. Langkah-langkah utama, yang pertama tentukan parameter dan kondisi awal,
Yang kedua, tuliskan model matematis ODE. Yang ketiga, ubah menjadi 2 orde 1. Yang keempat, gunakan metode Renskuta 4. Yang kelima, perbarui nilai posisi dan kecepatan. Dan yang keenam, ulangi perhitungan dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 30 dengan langkah H sama dengan 0,1 second. Berikut adalah model atau rumus fisika yang kami gunakan pada kali ini, yaitu persamaan gerak OD, di mana M kali D kuadrat X per DT kuadrat plus C kali DX per DT plus KX sama dengan 0. Kita substitusikan masuk nilai yang sudah ada diketahui tadi, di mana D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan minus 0,4 dx per dt kurang 4x. Dan yang kedua, kita ubah kedua persamaan orde 1. X sama dengan X atau posisi, X1 sama dengan X atau posisi, X2 sama dengan dx per dt itu kecepatan, maka dx1 per dt sama dengan x2. Dan dx2 per dt sama dengan min 0,4 x2 kurang 4 x1. Dan berikut bentuk umum Renskuta orde 4 atau RK4. x1 n tambah 1 sama dengan x1 n plus 1/6 kali k1, 1 plus 2k 2,1 plus 2k3,1 plus k4,1. Lalu x2 n plus 1 sama dengan x2, n plus 1/6 kali k1,2 plus 2k2,2 plus 2k3,2 plus k4,2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode program yang digunakan pada simulasi numerik. Pertama, ditentukan parameter fisika sistem, yaitu massa benda sebesar 1 kg, konstanta pegas 4 Newton per meter, dan koefisien rendamannya 0,4 Newton detik per meter. Parameter ini mempresentasikan sistem osilator harmonik terendam yang digunakan pada simulasi. Selanjutnya, ditentukan kondisi awal sistem, yaitu posisi awal sebesar 0,1 meter dan kecepatan awalnya 0. Artinya, pegas ditarik lalu dilepaskan tanpa dorongan awal. Selanjutnya, simulasi dilakukan dari waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 30 detik dengan langkah waktu 0,1 detik. Langkah waktu ini menentukan tingkat ketelitian metode RK4. Persamaan diferensial. Persamaan gerak osilator terendam diubah menjadi 2 persamaan diferensial orde 1. Persamaan pertama menyatakan bahwa turunan posisi terhadap waktu adalah kecepatan, sedangkan persamaan 2 menyatakan bahwa turunan kecepatan terhadap waktu dipengaruhi oleh gaya pegas dan gaya rendam. Selanjutnya, metode Renskuta orde 4 diimplementasikan dengan menghitung 4 pendekatan, yaitu K1, K2, K3, dan K4 dalam satu langkah waktu. Nilai ini kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh posisi dan kecepatan berikutnya. Program ini juga menggunakan perulangan untuk menghitung nilai posisi dan kecepatan dari waktu awal hingga waktu akhir simulasi.
Pada setiap interaksi, nilai posisi dan kecepatan diperbarui menggunakan metode LK4. Dan untuk mengevaluasi akurasi metode LK4, program ini juga menghitung solusi analitik osilasi terendam. Rumus ini menggunakan frekuensi alami, rasio rendaman, dan frekuensi teredam. Dilakukan juga perhitungan error. Error di sini dihitung sebagai selisih mutlak antara hasil LK4 dan solusi analitik, baik untuk posisi maupun kecepatan. Error yang kecil menunjukkan tingkat akurasi metode LK4 yang tinggi. Terakhir, dilakukan visualisasi hasil. Hasil simulasi divisualisasikan dalam bentuk grafik, posisi dan kecepatan terhadap waktu untuk memudahkan analisis dengan perintah ini. Setelah memahami inti dari kode program ini, selanjutnya akan ditampilkan hasil running berupa grafik dan tabel perbandingan antara metode LK4 dan solusi analitiknya. Selanjutnya kita akan melihat hasil running dari simulasi yang telah dilakukan. Pada slide ini terdapat dua grafik utama, yaitu grafik posisi terhadap waktu dan grafik kecepatan terhadap waktu. Pada grafik posisi, terlihat bahwa kurva hasil metode LK4 hampir menumpuk dengan kurva analitik. Ini menunjukkan bahwa metode LK4 sangat akurat dalam memprediksi gerakan osilasi terendam, di mana getaran semakin mengecil seiring waktu, yang merupakan ciri khas dari sistem yang mengalami rendaman. Sementara itu, grafik kecepatan juga menunjukkan pola yang konsisten dengan solusi analitik, di mana puncak kecepatan semakin menurun seiring waktu, yang menandakan bahwa energi mekanik dalam sistem terus berkurang. Akibatnya gaya rendam. Pada akhirnya, kecepatan mendekati nol ketika sistem kembali ke posisi keseimbangan. Secara keseluruhan, kedua grafik ini memperlihatkan bahwa metode LK4 mampu menggambarkan perilaku sistem dengan sangat baik dan stabil sepanjang interval waktu simulasi. Selanjutnya, kita akan melihat tabel perbandingan antara hasil perhitungan metode LK4 dengan solusi analitik untuk posisi dan kecepatan. Jika kita perhatikan pada slide ini, nilai posisi dan kecepatan dari LK4 hampir identik dengan nilai analitik pada setiap titik waktu. Selisih error yang muncul sangat kecil, berada pada order 10⁻⁻6 hingga 10⁻⁻7. Ini menunjukkan bahwa perbedaan antara metode numerik dan solusi analitik hampir tidak terlihat. Tabel ini membuktikan bahwa metode LK4 bukan hanya akurat, tetapi juga sangat stabil untuk menyelesaikan persamaan diferensial pada sistem osilasi terendam. Bahkan ketika waktu simulasi mencapai 30 detik, LK4 tetap memberikan hasil yang konsisten tanpa penyimpangan yang berarti. Dengan demikian, tabel ini membuktikan dan memperkuat kesimpulan bahwa LK4 adalah metode numerik yang sangat efektif untuk memodelkan sistem massa pegas terendam. Sekian penjelasan dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita akan masuk dalam analisis. Berdasarkan hasil simulasi yang kami lakukan, sistem memperlihatkan karakteristik osilasi terendam ringan
di mana gerak masih berosilasi tetapi amplitudo dan kecepatan menurun secara bertahap akibat pengaruh gaya redaman. Nah, grafik posisi dan kecepatan menunjukkan bahwa nilai-nilai hasil metode Renz-Kutta 4 hampir sepenuhnya menumpuk dengan solusi analitik, sehingga membuktikan bahwa Renz-Kutta 4 merupakan metode numerik yang sangat presisi dan stabil untuk memodelkan dinamika sistem masa Pegas teredam. Penurunan amplitudo dan kecepatan dan puncak kecepatan juga menggambarkan berkurangnya energi mekanik dalam sistem sesuai teori osilasi teredam. Secara keseluruhan, simulasi ini konsisten dengan hukum fisika yang mengonfirmasikan bahwa pendekatan numerik melalui Renz-Kutta 4 mampu menggambarkan perilaku sistem secara akurat sepanjang interval waktu yang dianalisis. Dan yang berikut kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, proyek ini berhasil menunjukkan bahwa metode Renz-Kutta Orde 4 atau RK4 merupakan pendekatan numerik yang akurat dan stabil untuk menyelesaikan persamaan diferensial sistem osilasi teredam. Yang kedua, melalui simulasi ini diperoleh pola posisi dan kecepatan yang konsisten dengan solusi analitik, sehingga membuktikan bahwa metode numerik dapat mempresentasikan dinamika sistem secara tepat. Dan yang ketiga, hasil simulasi yang menggambarkan karakteristik utama osilasi teredam, yaitu penurunan amplitudo, berkurangnya kecepatan, serta hilangnya energi seiring waktu. Dan yang keempat, dengan demikian seluruh tujuan proyek, mulai dari penerapan metode Renz-Kutta Orde 4, pemodelan sistem osilasi teredam, hingga analisis perilaku geraknya dapat dicapai secara menyeluruh dan sesuai kaidah fisika. Jadi sekian materi yang dapat kami semua sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.